Halo semua, hari ini kita akan mendengarkan share pengalaman dari Ibu Anak Agung Sagung Putri Risa Andriani dari Universitas Warmadewa, bagaimana dia melakukan marketing dan judul dari marketingnya adalah marketing setengah tradisional. Saya sudah mencari-cari di dalam textbook, tidak ditemukan metode ini. Bisa saja ini adalah metode baru di dalam marketing, dan beliau akan memaparkan pengalaman beliau memasarkan padi beras merah dari Bali yang merupakan hasil kegiatan dari Safe Rice Project yang menghasilkan beras organik dengan indeks glikemik yang rendah, dengan kualitas bagus, dengan harga yang kompetitif. Jadi kita menghubungkan bagaimana kualitas itu tidak harus mahal. Baiklah, kita dengarkan pemaparan dari beliau dan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita di dalam melakukan marketing terhadap produk-produk yang akan kita jual ke depan. Ini yang tadi saya bicarakan, yaitu tip menjadi sukses marketing, seorang marketing. Ini yang kita juga tetap lakukan di dalam untuk Safe Rice. Mungkin bisa juga dilaksanakan sama saja untuk marketing produk yang lain. Itu tadi sudah sepanjang lebar menguasai produk dari mengetahui ilmu dari produk kita, karena kebanyakan target konsumen itu adalah dari kalangan perguruan tinggi, kemudian dokter-dokter gitu. Sehingga kita juga harus mengetahui ilmu dari produk kita. Ternyata juga dari kalangan yang biasa, mungkin yang bukan dari perguruan tinggi seperti cleaning service, ternyata juga bertanya, kenapa saya harus memakai beras merah, kemudian beras pink. Beras pink ini adalah kemampuan kita untuk berkreasi, karena terutama daerah Denpasar, daerah Gianyar, daerah Kelungkung kalau di Bali itu tidak menyukai, tidak terbiasa mengkonsumsi beras merah. Walaupun mengetahui nilai penting dari produk itu, tetapi tidak terbiasa karena ada tidak disukai. Akhirnya itu dah tip menjadi sukses seorang marketing itu harus bagaimana menciptakan produk yang misalnya dari segi bukan sehat saja, tetapi bisa diterima. Sehingga kita buat beberapa kombinasi dari beras merah itu. Saya sudah membuat mungkin merah sekali, merah pecah kulit, kemudian diproses lagi, dihilangkan perikapnya sedikit, yaitu, tapi saya belum uji itu. Kemudian terus sampai ternyata saya catat yang mana lebih disukai dari warna pink itu, ya. Merah legam, hampir hitam, kemudian merah, kemudian pink tua, pink muda, hampir putih. Itu yang kita kemudian kita catat itu nanti. Ya, mana yang lebih nanti disukai untuk bahan evaluasi kita. Kemudian ini tadi sudah memahami perilaku konsumen, yaitu di mana ada yang konsumen mana yang merupakan target kita. Kemudian buatlah kegiatan promosi yang dapat menarik pelanggan. Ya. Ini dengan saya sudah kegiatan promosi ini tidak langsung kita kalau saya memakai tidak langsung kita menunjukkan berasnya ini harus kita menjual beras-beras ini, tidak. Tetapi saya lebih
memaparkan tentang bagaimana proses awal dari produksi beras. Ya. Sehingga tidak terkesan kita memaksa konsumen. Kalau kita terkesan memaksa konsumen, konsumen itu akan merasa tidak nyaman. Sehingga tidak ada kata-kata kita di awal promosi itu, tidak ada kata-kata menjual. Ya. Tetapi saya memperkenalkan itu dengan mempertontonkan videonya, bagaimana prosesnya membuat mall, bagaimana prosesnya menyebar trikoderma, semua tahapan-tahapan itu. Ya. Sehingga secara tidak langsung konsumen itu tidak merasa nyaman, tidak merasa dipaksa untuk awalnya itu harus membeli. Ya. Selanjutnya yaitu memperluas jaringan bisnis dan pertemanan. Yaitu kita memanfaatkan saya kira dari teman SMP, SMA, ya, kemudian teman kuliah, ya, yang itu terutama yang ada di sekitar kita. Karena setengah tradisional itu jangkauannya tidaklah seluas yang modern, ya. Dan kemudian kita selanjutnya memperhatikan respon konsumen. Ya, itu bagaimana kira-kira respon konsumen? Apakah respon konsumen tertarik? Yaitu pada awalnya banyak konsumen yang mengatakan, oh tidak enak, oh beras ini. Akhirnya ya kita langsung aja dengan memasak nasinya, memberikan bahwa ini berasnya misalnya harus kita tonjolkan kelebihannya dan dengan memberikan contoh. Ya, dengan begitu akhirnya tanpa kita harus berulang-ulang memberikan pengertian pada konsumen itu akan otomatis akan tertarik karena nasinya kalau orang Bali mungkin mengatakan berasnya kita atur di sana, kita harus coba berapa harus airnya, kita harus siap berapa perbandingan airnya kita isi, berapa perbandingan airnya, kemudian kira-kira kita harus tahu apa misalnya keinginan konsumen kita akan berbeda. Misalnya kalau di Sumbar tentu orang lebih menyukai, sebagian besar menyukai nasi yang lebih perah. Ternyata dari beras merah itu kita bisa atur dari kadar airnya. Kalau kadar airnya kita kurangi, kita bisa membuat agak perah karena seratnya di sana lebih banyak dibandingkan dengan beras putih. Kalau kita ingin nasi itu lebih pulen, kita tinggal menambahkan airnya. Jadi kita belum pada saat memasarkan itu kita sudah siap berapa ininya, ya seperti itu, berapa air yang digunakan. Kemudian bersikap optimis dan pantang menyerah. Ya. Awalnya saya berpikir memasarkan di Denpasar ini ya seperti itu dah. Tidak ada yang gini, paling perlu 1 kilo beras merah, saya perlu. Bagian tidak begitu suka, anak-anak nggak mau karena warnanya tidak disukai, yang merah legam itu tidak disukai. Saya catat akhirnya berarti tidak disukai karena warnanya legam. Kita harus tetap data-data itu harus up to date. Saya catat, oh berarti tidak disukai karena legam. Terus terasa sepet, ya semua dicatat itu terasa sepet atau apa. Itu dah yang sehingga nanti timbul modifikasi itu. Kemudian bersifat sekarang bagaimana? Untuk apa kita memasarkan kalau cuma 1 kilo? Bagaimana caranya? Akhirnya timbul cara, oh saya ini berasnya pulen, tidak usah dicampur. Karena kalau kita campur, artinya indeks glikemik. Mengerti kan ngertinya? Indeks glikemik beras putih itu 60. Kalaupun kita campur, pakai perbandingannya kecil, kan tetap jadinya. Ya. Tidak memenuhi kriteria kesehatan. Kita bilang begitu. Oh, harusnya mulai dah. Jadi
Jadi lebih dah mulai pengertiannya seperti begitu. Ya. Terus yang tip yang selanjutnya itu ya pasti harus memiliki gadget. Kalau tidak memiliki akan susah sekali. Ya, walaupun itu setengah tradisional itu sudah biasa. Sekarang di pasar, di mana tukang parkir, semuanya pasti mempunyai gadget. Terus, nah yang kita ini yang kita utamakan di dalam marketing setengah tradisional ini adalah bagaimana psikologi marketing. Ya. Itu apa tuh psikologi marketing? Yaitu pemahaman tentang motif-motif yang mempengaruhi seseorang dalam memandang suatu produk yang ditawarkan oleh pebisnis. Sama bukan untuk safe price saja, juga pada untuk semuanya. Banyak trik-trik yang bisa dilakukan. Sekarang trik-trik itu kita berbeda. Kita nggak mungkin menjelaskan sama dengan konsumen kita yang berbeda. Ya. Ketika saya menawarkan pada seorang dokter spesialis kulit, dia akan nanya, apa kaitannya dengan bisa nggak diarahkan manfaatnya untuk kesehatan kulit. Kemudian diminta juga jurnalnya. Ya. Diminta jurnalnya, kebetulan saya ini, jadi saya jelaskan, saya copy. Kan masih itu dengan cara mengcopy, membuat brosur itu yang disebut dengan tradisional masih. Ya. Seperti brosur, memberi kartu nama, itu yang disebut. Mungkin ini tidak ada yang menyebutkan itu setengah tradisional, tapi yang dikatakan di dalam itu masih yang dulu, masih membagikan kartu nama. Kemudian kalau ini yang diminta justru fotokopi. Ya, saya kasih kopinya, saya kasih link. Malas ternyata itu. Saya kasih, oh ini untuk membuka ini di jurnalnya ini. Nggak mau, saya nggak mau, dia malas, punya waktu. Dokter juga nggak waktu, dia maunya membaca yang sudah difotokopi. Akhirnya diperbanyaklah fotokopi. Itu konsumen yang dokter spesialis kulit. Itu dokter ini merupakan pangsa pasar saya yang paling besar. Ya. Kemudian ada customer, ini sebenarnya customer yang dokter itu yang tidak terlalu banyak perlu diyakini. Karena sudah misalnya, indeks glikemik sudah tahu dah modelnya. Indeks glikemik apa, untuk apa, perannya sudah banyak. Tidak perlu. Tetapi tetap juga memerlukan sesuatu yang ini. Ya. Sampai yang itu yang ditanya misalnya tidak diyakini, terus apakah ini punya punya sertifikat organik? Saya bilang aja kita tidak punya sertifikat organik karena untuk membeli sertifikat kasihan nanti petaninya, karena sertifikat itu mahal dan tidak jamin itu kita terus melakukan seperti itu. Ya, seperti kalau orang punya sertifikat kan harus diukur. Ya. Terus kemudian nggak ada BPOM gitu ya, ini ditanya. Terus saya bilang aja kita memakai standar yang dibuat oleh SIP Rice. Itu yang diakui, itu apa sih? Gitu. Ternyata yang saya kira tidak perlu banyak meyakini, cuma mereka yakin itu manfaatnya, cuma tanya. Gitu. Karena di sana ada emisi karbon. Dari mana itu emisi karbon? 15%. Ya saya bilang, kalau pakai urea sekian, iya. Langsung mengerti. Jadi tidak banyak, perlu kita yakini tapi tidak banyak. Ya. Kemudian customer yang sedikit awam tentang produk kita, saya tidak perlu, saya mungkin tidak memberi penjelasan, mereka tidak mau, tidak tahu tentang apa emisi rumah kaca, tidak ini. Tapi lebih banyak yang untuk jenis customer ini, yaitu ketika saya katakan indeks glikemik, apa itu indeks glikemik? Gula, saya bilang. Gulanya rendah, berarti untuk mencegah penyakit gula.
Nah, kemudian untuk mencegah penyakit gula, kemudian sangat dianjurkan kan di rumah sakit tidak pernah diberikan beras merah, tapi dokter-dokter menganjurkan misalnya ibu, bapak karena gula bapak tinggi, sebaiknya selalu mengkonsumsi beras merah. Terus, ya seperti itu. Nah, terus ditambah saya ini, nah kemudian pembeli yang hemat menggunakan uangnya, nggak mau, saya maunya yang murah. Saya uang saya terbatas atau apa, ya saya kasih perbandingan berapa sih beras putih harganya dibandingkan dengan beras pink atau beras merah, kan sedikit sekali. Caranya beda lagi, cara meyakinkan itu beda, sedikit bedanya tapi manfaat. Terus saya bilang di zaman corona ini kita harus apa, kita harus kuat, katanya kita harus kuat. Nah berarti kalau kita harus kuat, kita harus mengkonsumsi yang antioksidan itu untuk mencegah, saya bilang untuk mencegah pengaruh-pengaruh buruk gitu. Kalau radikal dia tidak mengerti, jadi pengaruh-pengaruh buruk sehingga badan kita kuat. Ya. Tidak saya sebutkan itu antosianin. Kalau antosianin itu kan pasti dokter sudah mengetahui. Kalau ini saya sebutkan aja di zaman corona ini kita perlu untuk kuat ini. Kalau banyak beras merah ini banyak mengandung dinamakan antioksidan. Tuh. Sehingga beli jadi yang membeli itu tidak lagi dia 1 kilo, jadi yang membeli itu sampai cleaning service. Nah, cleaning service di Warma Dewa itu di zaman ini itu dia semua mengkonsumsi beras pink. Itulah yang nanti saya jelaskan bahwa kita itu harus timingnya harus tepat. Ya. Ya. Kalau kita misalnya ini, ya. Selanjutnya ini media online untuk melakukan promosi bisnis. Ya. Tentu Prof, anak-anak lebih memahami tentang bisnis melalui berapa online, yaitu Facebook, ya, Twitter, Instagram, Kaskus, nah semua. Yang tradisional ini, yang marketing tradisional ini, kita tidak banyak memanfaatkan media kini online ini. Ya. Tetapi yang jelas kita sudah memakai WA Group. Ya. Kalau Facebook, saya pernah mencoba memasarkan melalui Facebook. Kita memasarkan, malahan kendalanya yang dikomentarin itu kita menunjukkan beras ini sehat, ini dikasih komentar keren, mantap, cuma itu. Ya, keren, mantap, modelnya cantik, gitu misalnya. Saya kira itu mungkin melalui, sehingga saya memilih melalui WA Group, di mana nanti WA Group itu kita akan mengandalkan keluarga yang sudah betul-betul mengenal kita, kemudian pertemanan, akhirnya dari itu akan memperluas jaringan sendiri. Ya. Sekarang apa kesalahan dalam pemasaran yang sering terjadi? Yaitu seperti tadi, timing atau pemilihan waktu tidak tepat. Misalnya ini kebetulan kalau surprise ini kan semua orang memerlukan selalu setiap saat. Mungkin kesalahan dalam pemasaran yang sering terjadi, pemilihan waktu. Tapi kalau untuk beras, ya saya kira tepat sekali menganjurkan. Jadi setiap orang butuh sepanjang waktu. Tapi kalau saat sekarang, saat orang pakai masker, kita menawarkan mungkin lipstik, sangat tidak waktu. Walaupun sebelumnya sudah menghabiskan banyak biaya untuk promosi, tetap orang tidak akan membeli karena tidak kelihatan. Mungkin sepatu
Orang lebih banyak di rumah dan tidak kelihatan seperti sekarang. Mungkin yang di atasnya aja jas saja. Mungkin celana pendeknya sekarang tidak laku. Karena yang kelihatan kan dari atas. Saya kira itu untuk timing atau waktunya. Kemudian pesan iklan yang tidak sampai pada konsumen. Mungkin untuk memakai dalam memberikan iklan, memakai bahasa yang bersayap, itu akan sulit diterima oleh konsumen. Kebetulan saya itu kan lebih banyak kita dengan konsumennya, banyak melakukan komunikasi langsung. Itu saja tidak mengerti. Apa sih emisi karbon? Banyak sekali emisi karbon itu untuk apa hubungannya dengan beras ini? Itu. Saya bilang kalau urea itu amonnya itu gas karbon itu dah yang menyebabkan pemanasan global, yang menyebabkan udara itu lebih panas. Oh, ya seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya kesalahan dalam pemasaran itu seperti saya sebutkan, cara promosi yang kurang tepat. Ini dah banyak sekali. Kenapa banyak grup-grup yang tidak mengizinkan bersedia ketika grup hidroponik misalnya? Apakah Bapak atau Ibu bersedia tidak berjualan di sini? Ya itu karena seperti memaksa, sehingga konsumen itu menjadi tidak nyaman. Saya seperti yang Prof sarankan, saya tidak pernah di awalnya itu terkesan menjual beras itu. Tidak. Tetapi saya tetap aja memperkenalkan, oh beras ini yang diginikan, ini beras ini sehat karena ini. Terus saya memperkenalkan dengan terus saya kirim-kirim melalui FB, walaupun tidak langsung orang, oh saya mau pesan enggak? Tidak, karena pun kita mengirimkan, oh pembuatan pupuk seperti ini, terus kemudian pemberian perbanyakan trichoderma. Jadi kan minimal orang prosesnya banyak ya, begini. Jadinya mereka nanti akan menganggap produk kita itu betul-betul sangat bermanfaat, merupakan suatu produk yang istimewa. Kalau kita cuma misalnya kita memasarkan beras, sama beras, nggak akan. Kita nggak lihat di mana-mana ada yang berjualan beras. Kita akan kalah dengan pedagang yang besar. Sehingga di sana itu dah yang kita harus mengetahui apa sebenarnya keunggulan dari produk kita yang tidak dipunyai oleh orang lain walaupun sama-sama beras. Kemudian data yang up to date. Ya. Ini kita harus mengetahui. Ini mungkin pengalamannya. Kemudian berapa kita harus memberikan. Saya pertamanya agak kagok, ada kebingungan karena kita tidak mempunyai data. Ini sebenarnya pembeli itu dia itu tidak menyebut dia sebagai reseller, apakah dia pedagang eceran, saya nggak tahu karena sebelumnya nggak bilang, sebelumnya saya cerita, oh saya beli 100 sekian, saya samakan harganya. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian masalah yang kedua juga kan adanya ketakutan, karena adanya ketakutan, oh nanti beras rusak kalau saya pesan, kalau saya harus produksi banyak. Akhirnya dari kendalanya, apalagi di zaman sekarang sangat banyak. Jadi saya menunggu ada waktu tengah. Pernah beberapa kali itu. Saya kira targetnya sekian karena kurangnya data yang saya tidak datanya tidak diupdate. Sebenarnya berapa kebutuhannya, berapa di Warmadewa berapa, untuk di sini berapa, itu kurang. Jadi pernah produksinya menjadi tidak tercukupi, yang seperti itu. Itu yang menyebabkan kegagalannya. Kemudian hanya mengunggah di media tertentu saja, misalnya. Ya, tidak apa, asal kita intent. Ya. Saya juga menggunakan, kalau saya di Facebook misalnya, ya nanti akan mungkin di Instagram sekarang. Kalau Twitter kan cuma 140 karakter aja, mungkin itu dulunya untuk menulis status saja.
Mungkin yang lebih menarik nanti di Instagram. Tidak berupa mungkin saya menunjukkan proses atau apa, kemudian di YouTube mungkin ya tidak langsung memasarkan seperti itu, tapi menunjukkan oh ini keistimewaannya seperti ini, melihat proses penggilingannya bagaimana, menunjukkan seperti itu. Nanti di musim tanam yang ini akan kita lakukan, mulai kita tata, menunjukkan seperti itu. Kemudian ini kurang komunikasi dengan konsumen. Ya. Kenapa saya memilih, saya bilang setengah tradisional. Kita menganggap yang sosial media walaupun sudah banyak sekali fokus seperti yang saya sebutkan seperti yang 10 itu, saya rasa itu dari pengalaman mahasiswa saya yang mengatakan, Ibu bisa 20 kali loh menjual telur saya. Padahal saya sudah nulis di Twitter, di ini, Bu. Itu. Saya kan dapatnya, saya pakai ini. Terus ternyata dia tidak mengadakan komunikasi dengan konsumen. Jadi kan sama, telur. Apa sih bedanya telur ini, telur itu? Karena tidak ada komunikasi. Ini telur apa, walaupun itu tetap aja tidak ada. Konsumen kita masih sangat memerlukan langsung komunikasi secara langsung. Buktinya konsumen di Safe Rice yang sudah dari kalangan perguruan tinggi di sana tetap merasa nyaman, tetap masih memerlukan komunikasi secara intens dengan pengelola Safe. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang kesalahan pemasaran yang sering terjadi itu tidak mengukur efektivitas promosi. Maksudnya, kalau saya dengan promosi seperti ini, misalnya saya menggunakan FB, berapa yang di sana direspon, berapa yang pengguna FB itu membeli. Kemudian kalau saya memasarkan di grup SMP, berapa persen yang direspon. Ya. Kemudian berapa dari grup itu yang bisa memperluas jaringan kita. Walaupun tradisional, tetapi saya rasa saya cukup, karena saya mengira efektif juga. Karena beberapa konsumen kita itu mengatakan, saya dapatnya dari ini, dari konsumen saya. Dari mana tahu? Bukan tahu misalnya dari Twitter, dari apa? Tidak. Saya tahu dari si ini. Saya tahu dari tante saya dapat makan di sana, makan berasnya. Berarti betapa besarnya peran pertemanan, keluarga dalam memasarkan. Dan itu merupakan konsumen kita yang setia. Saya amati itu. Saya pernah dapat konsumen di Facebook. Tidak kembali. Ya, tidak kembali. Sedangkan kalau kita mendapatkan konsumen dari saudara, dari pertemanan itu merupakan setia, dan kemudian dengan semangat terus memperbesar jaringan-jaringan itu. Ya. Saya aja sampai kaget ketika ada berupa sumbangan, beli pada ini itu bilang, jadi kan lebih baik kita untuk yang rentan-rentan itu kita kasih aja beras merah karena daya tahannya. Justru bukan saya lagi yang sudah mempromosikan itu, tapi itu adalah konsumen-konsumen kita. Itu juga jaringan. Itu yang saya sebutkan tradisional itu tidak begitu banyak memanfaatkan media sosial, tapi kita komunikasi secara intens. Ya. Kemudian psikologisnya kita harus juga itu yang diutamakan, fisiologis dari pembeli kita. Kemudian ini sekarang baru saya simpulkan yang mungkin dari Prof dan anak-anak bisa memberikan masukan. Sebenarnya apa itu marketing setengah tradisional itu. Ya. Apa itu marketing setengah tradisional? Karena sekarang belum ada sebenarnya definisinya. Yang ada itu kan tradisional,
uh, kemudian modern. Ya. Untuk beberapa, kalau kita menerapkan misalnya suruh nanti lihat, nanti baca di Twitter, ya enggak nyari Twitter, kan pasar kita kebanyakan ibu-ibu, bukan anak muda. Tergantung kita lihat. Mungkin kalau kita lihat kalau anak muda, mungkin biar menarik kita isi Instagram, kan ada gambar-gambarnya atau apa. Lihat yang isi ada yang di YouTube, bisa di video. Ya. Kalau ini lebih banyak untuk pemasarannya lebih banyak komunikasi langsung, hanya mengandalkan WA. Dan untuk menariknya itu kita tetap kita ngirim video-video itu ke WA juga. Kita selalu mengupdate video-video itu, kemudian dari proses-prosesnya kebanyakan yang ingin begitu. Kemudian ada juga yang memasarkan anak muda juga banyak, juga ada yang baru konsumen kita dari anak muda. Mereka juga menginginkan gini, apa perlu ya ini nanti saya nggak memasarkan di ini, nanti tidak memasarkan di Instagram, karena kan mak-mak katanya, ya lebih baik nanti kirimkan ya videonya ke WA saya, nanti saya mau kasih ibu tuh. Gitu. Kebanyakan itu udah berhasil katanya caranya segitu, sehingga kita tetap menggunakan. Jadi yang tradisional ini adalah dengan pemasaran yang masih menggunakan seperti misalnya masih ya kartu nama, ini alamat saya, jadi masih diperlukan seperti tradisional itu, ini alamat saya, berarti masih memakai kartu nama, kemudian dengan memberikan poster. Nah, jadi yang paling disuka itu adalah logo. Pernah saya karena terlalu kewalahan untuk lagi mencetak logo itu, banyak pelanggannya yang protes, mana kulitnya gitu. Saya dah mau beli kulitnya, kasih saya gininya, saya mau beli kulitnya gitu. Nggak merasa tidak enak katanya, hilang gambar surprise ya itu. Ya. Itu yang gininya, berarti di sana kan masih dibutuhkan seperti poster, kemudian brosur, masih diperlukan seperti itu. Ya. Kemudian kalau pemasaran modern tentu sudah banyak menggunakan media online. Tetapi saya melihat di sini kelemahannya. Apalagi untuk golongan ibu-ibu itu tidak akan berjalan kalau saya hanya menggunakan full, walaupun saya menggunakan 10 media online. Saya kira itu tidak akan berhasil pemasarannya. Menunjukkan gambar padi, kita menunjukkan bagaimana pembuatan kompos dengan trikoderma. Terus mulai kita sebenarnya itu sudah merupakan promosi itu dari awal, mulai menunjukkan terus seperti itu, kemudian pembuatan mall, kemudian ibu masih memakai media massa, kemudian orang yang di Bali mungkin masih membaca koran, karena pangsa pasarnya kan kebanyakan ibu-ibu, walaupun sekarang sudah mulai dari generasi muda, apalagi ini sini banyak mahasiswa sekarang yang tidak bisa pulang kampung, mulai ingin ikut memasarkan. Ibu bilang silahkan pakai media online apa saja untuk memasarkan. Tapi nanti dengan konsumennya itu, termasuk reseller ibu itu, komunikasi itu tetap ibu jaga. Ibu tetap catat itu. Ya, dari kalangan ini berapa yang memerlukan beras, apa kendalanya, kemudian dari kalangan ini berapa. Ya, itu. Semua menentukan. Ibu pun sebenarnya menentukan harga ini, petani yang menentukan harga. Kemudian reseller itu juga menentukan, Bu, sebenarnya berapa sih yang harus kita jual, Bu? Berapa, biar saya takut nanti sudah kadung kita mengeluarkan produknya, tapi
terlalu mahal. Jadi orang akan mundur. Kata seperti itu. Saya bilang itu ini tergantung. Misalnya ini kan modelnya di massal, diproduksi massal, dipasarkan massal. Jadi sedikit, jangan menghitungnya langsung per kilo itu langsung jualnya mahal. Tidak. Tetapi ingat, produk ini tergantung lagi apakah dia dibutuhkan selalu. Ini kan dibutuhkan setiap hari. Iya. Kemudian ya setiap orang juga tidak mengenal musim. Ya, tadi setelah Ibu sebutkan kan lipstick, kalau sekarang nggak ada yang laku. Enggak. Bahkan Iya. make up ada laku. Sepatu pun nggak laku. Ibu nggak mikir beli begini. Tapi kalau baju kan kelihatan ini masih mikir. Masih bisa yang di atas. Yang itu. Ya, seperti itu. Jadi intinya sekarang itu sudah dalam pemasaran tradisional ini, karena konsumen kita itu adalah teman, keluarga, kita tidak boleh melakukan promosi, kita mendesak yang membuat konsumen itu tidak nyaman. Iya. Karena itulah kita yang harus jaga, itu ini mengutamakan psikologis marketing. Jadi kita usahakan nyaman. Otomatis Ibu sekarang tidak pernah, beli beras, tidak. Ibu yang ditanya, saya mau pesan beras, kapan lagi giling. Jadi kata-kata itulah yang itu pokoknya kita gali yang apa kelebihan dari beras lain. Kalau saya bilang, kalau beras lain misalnya kita tidak tahu kapan itu digiling beras itu. Kan kita tidak tahu, nggak ada diisi. Sering beras itu tidak ada, paling premium. Ya, nggak boleh itu secara global premium. Kemudian kapan itu giling nggak ada. Kalau ini jelas. Ini tanggal sekian saya sebutkan. Saya giling tanggal sekian, Ibu baru kemarin udah habis gitu. Jadi orang kadang-kadang saya pakai strategi juga, sebentar ya, kayak sekarang antri. Saya memang sengaja, walaupun saya nanti akan menggiling, tapi saya ngajak ini sudah habis, saya sebutkan semakin dia langsung. Jadi maunya ambil beras besok, malam-malam saya digedor, karena takut besok ada yang ngambil. Habis ya? Iya, habis. Jadi saya gitu kan, memang sengaja. Kita, kalau saya misalnya bisa aja gudang, misalnya biar cepat, biar nggak bolak-balik. Tapi itu tidak akan kan konsumen tuh selalu berpikir, ini nanti takut kehabisan. Berarti dibutuhkan orang banyak. Kalau merasa kan kebanyakan masyarakat kita begitu, dibutuhkan apa? Banyak yang membutuhkan. Ini berasnya langka, cepat habis, sehingga bagus. Cepat ya, tapi juga diperhitungkan tidak begitu lama juga. Kalau begitu lama kan beras kan dibutuhkan pasti sama, nanti kita dikejar-kejar nanti. Saya nggak masak nasi sudah sudah terlanjur beras merah. Begitulah konsumen setia kita. Kalau yang tradisional itu sudah terlanjur memakai beras merah, nggak mau lagi. Padahal awal tuh orang Denpasar nggak ada sejarahnya makan beras merah. Iya. Ya. Sampai sekarang bukan Denpasar aja, mulai ke Gianyar, dari saudaranya ke Gianyar. Jadi dibilang kalau tradisional ini jangkauannya bisa masih regional. Ya. Bukan beda dengan yang modern itu global. Iya, terlalu ini ya, nggak terlalu disukai oleh masyarakat. Nah, kira-kira kalau di ini kan kalau kita coba akan di Sumbar, kira-kira gimana pangsa pasarnya, Bu? Ya metode mungkin bisa kita pakai metode Ibu di Denpasar kan? Ini ada yang melihat kampros. Iya, itu dah tantangannya. Sekarang kita lihat di sana mana yang dituju. Mungkin berapa dosen di UNAN, itu aja lihat, itu banyak sekali. Coba bayangkan kalau dosen di UNAN tidak perlu mencampur beras merahnya, ada dosen berapa ratus dosen itu, ya 500 dosen itu, ya bilang dah 20 kilo satu dosen, ya itu satu keluarga dosen 20 kilo kali berapa, itu aja pakai. Berarti kalau di sana ya otomatis tidak perlu memberikan pemahaman yang terlalu berlebih. Kalau untuk dosen itu. Tetapi kalau misalnya yang ditonjolkan, misalnya kalau beras merah, sekarang tunjukkan data-data, kasih data-data berapa
berapa di Sumbar itu yang menderita diabetes. Ya, itu. Jadi ini disebutkan, terus saja tonjolkan, oh indeks glikemiknya, lihat jurnal-jurnal, indeks glikemik beras merah itu sekian, beras putih, harus ada pembandingnya, Iya. harus pakai. Ya. Jadi itu kan di Denpasar itu sama sekali, ibu waktu kecil sampai besar nggak pernah ada beras merah, tetapi akhirnya sekarang, nah itulah termasuk keberhasilan itu diukur keberhasilan itu dari berapa. Coba dari merubah orang ya dari rasa tidak suka menjadi akhirnya ketagihan. Gitu. Iya. Jangan kita langsung menyerah, kan itu ada apa namanya trik untuk menjadi seorang marketing yang sukses. Harus tidak menyerah. Ya. Masuk jangan kalau yang memang di Tabanan, kan di Tabanan banyak ada beras merah sudah ditanam di sana. Orang sudah lama. Sekarang bagaimana kita memperluas dari yang belum pernah menjadi ketagihan. Ya. Pada kita gitu. Kan kita kata Ibu tadi diusahakan jangan promosi ya Bu. Jangan melakukan promosi. Nah, jadi istilahnya bukan promosi dalam arti kan tadi ada kesalahan-kesalahan dalam promosi. Itu promosi yang membuat seperti ada pemaksaan harus membeli. Jangan dulu di awal, jangan. Nanti hindari dalam marketing yang setengah tradisional itu dihindari membuat calon konsumen kita itu menjadi tidak nyaman. Kadang-kadang kan itu enakan saya di toko, beli di toko, jadi kapan kita butuh, ya kita ikuti seperti itu. Kapan kita butuh, itu kita beli. Yang penting kita komunikasi intens terus dengan memberikan oh ini indeks glikemiknya sekian. Kalau orang diabetes loh, kalau orang diabetes sekali kena nggak bisa sembuh diabetes bilang. Kan memang nggak bisa sembuh, komplikasi ke jantung ke ini. Orang yang nggak punya aja, yang biasanya hanya saya punya uang ini enakan saya, yang penting saya makan, itu aja sudah berubah sekarang. Kan ada 3 itu. Ya, ada yang tidak susah kita memberikan pengertiannya, ada yang setengah, ada yang cuma kasihan dengan uangnya kalau membeli mahal. Karena itu yang paling dari segi kesehatan. Ada yang tidak mempan, ada yang dari kalangan misalnya sudah seperti dokter atau apa, sudah peduli tentang emisi karbon. Tapi yang nomor 2, kalangan yang nomor 2 yang masih perlu pemahaman itu, enggak emisi karbon udah negara yang ngurusin, ngapain kita ngurusin. Tapi ketika saya utarakan betapa banyaknya kita sebutkan data-data, kita masih terhadap setengah tradisional ini masih seperti mengandalkan seperti kita membuat brosur itu penderita diabetes di Bali itu misalnya sekian gitu ya. Kemudian apa saja penyakit diabetes itu, apa yang dirusak organ tubuh kita. Jadi otomatis orang ya akan berubah sendiri. Berarti kan kita tidak bilang, beli beras saya, gitu, tidak begitu. Tapi dengan memberikan penyadaran, bukan tidak promosi, tetapi promosinya yang dengan memberi pengertian, pemahaman, sehingga produk itu menjadi sangat penting untuk dibeli. Tanpa kita harus memaksa, membuat tidak nyaman, tetapi konsumen itu akan mencari kita. Itu yang ditekankan sama Prof dulu. Saya pernah ke lapangan dulu, jangan Bu Gong, jangan pernah ada kata-kata kita sebagai pedagang, kita ada menunjukkan sebagai pedagang. Nah, ya. Oke. Waktu tinggal 2,5 menit lagi. Jadi, pembicaranya sangat menarik dan sebenarnya teorinya udah banyak banget. Tapi sebenarnya untuk mempraktekkan ini kita perlu project. Ya. Jadi Safe Cafe, Drip Cafe merupakan proyek kita pertama. Bagaimana kita jual, bagaimana menjualnya. Nanti kita konsultasi dengan Bu Gung bagaimana marketing setengah tradisional ini kita terapkan juga untuk produk ini. Dan ya kita tidak bisa mengandalkan marketing modern semuanya gitu. Jadi sepertinya itu yang saya tangkap. Jadi kita harus mix antara yang
yang tradisional dengan modern. Itu yang saya tangkap. Kemudian jangan menjadikan konsumen itu tidak nyaman. Kita kan sering gitu. Kalau kita sudah ada yang mau jual-jual itu kita nggak nyaman gitu. Nah, jadi itu. Jadi itulah yang kita sarankan kepada Bu Gung waktu itu, jangan sampai kita terkesan menjual. Tidak awalnya. Sebenarnya proyek ini adalah proyek ideal. Sebenarnya kita kasih pelatihan kepada petani dan petani yang langsung menjual. Tapi sebenarnya kelemahan petani itu adalah dalam marketing itu. Itu kelemahan petani. Jadi akhirnya kita ambil alih peran itu dan petani senang, produknya langsung diborong oleh Ibu Lisa. Terima kasih pada Ibu Lisa yang sudah share. Kita Ya, berikan makasih Bu. aplaus kepada Ya, mentor terima kita. kasih sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan ini dengan proyek kecil kita terus menyiapkan materinya. Oke, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.